Yang mana kemarin terakhir kita sudah membahas tentang bab jamak qashar ya. Apa saja syaratnya boleh jamak boleh qashar. Di antara yang terakhir kita bahas kemarin boleh jamak karena sakit ya, menurut sebagian ulama ya. Menurut pendapat resmi mazhab Syafi'i tidak boleh jamak karena sakit, harus karena bepergian jauh. Tetapi sebagian ulama mazhab Syafi'i memperbolehkan jamak dengan alasan sakit. Kemudian sebelum saya lanjut pada bab berikutnya, ada satu persoalan yang saya ingat penting untuk saya jelaskan, karena ini terjadi di masyarakat dan beberapa orang mempraktekannya, yaitu boleh tidak jamak sholat karena ada kesibukan yang sangat urgent. Misal pernikahan misalkan, boleh apa tidak? Ya, dalam pendapat resmi mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Jadi dalam keadaan apapun yang boleh itu hanya ketika musafir, jadi musafir. Ya. Sebagian memperbolehkan jamak bil marad karena sakit yang menyulitkan untuk sholat tepat waktu. Tetapi beberapa ulama dan ini termasuk kaul yang dipilih secara pribadi oleh Imam Nawawi, memperbolehkan orang menjamak sholat karena ada kegiatan yang penting. Ada sebagian ulama. Saya menjelaskan ini bukan untuk menyarankan, tetapi sebagai solusi bagi sebagian orang yang karena sibuknya jadi repot sholat daripada nggak sholat. Nah ini banyak soalnya. Biasanya kita dapati orang yang punya hajatan pernikahan, itu malah sampai nggak sholat orangnya. Ya, nah daripada begitu, mending ikut pendapat yang tidak resmi, yang oleh sebagian ulama didukung, yaitu karena jamak karena hajat yang penting. Ya, syaratnya satu, bukan untuk ngendengkan sholat, bukan terus-terusan. Nah, ya dua, jangan terus-terusan itu misalkan, ini tiap hari saya sibuk, ya itu nggak boleh. Rutin atau tiap minggu saya sibuk terus, nggak boleh. Jadi ini hanya untuk momen-momen tertentu saja yang memang betul-betul sulit untuk sholat. Ya, saya kasih contoh, misalkan ada pernikahan misalkan. Nah ini orang yang menikah itu banyak pengantin yang ketika hari pernikahan nggak sholat, memang dari pagi sampai malam nggak sholat. Nah ini kan keliru. Daripada keliru, mending ikut pendapat ini. Bagaimana caranya? Begini, misal pengantin didandani lama biasa, berjam-jam. Jadi duhur asar dijamak, kemudian biasanya sebelum maghrib itu mesti berhenti sore acara. Lah itu kemudian persiapan, setelah maghrib sholat dulu, jamak dengan isya, langsung start lagi acara. Jadi ini solusi lah daripada tidak. Tapi pendapat secara resmi dalam mazhab tidak memperbolehkan. Oke. Saya jelaskan karena yaitu tadi sebagai solusi saja daripada tidak sama sekali. Kemudian sekarang kita beralih ke bab sholat Jumat. Bab tentang sholat Jumat. Bab ini penting terutama bagi laki-laki. Semua laki-laki harusnya mengerti bab ini.
bab sholat Jumat ini, meskipun dia tidak jadi imam. Kenapa? Karena rukun sholat Jumat ini terkait dengan semua orang yang Jumatan. Jadi bukan hanya imam yang harus paham, tetapi makmum juga harus paham. Karena kalau salah dalam pelaksanaan sholat Jumat, Jumatannya itu bisa tidak sah. Banyak sekali poin yang penjelasan dari madhab Syafi'i yang kemudian tidak dipakai oleh orang sekarang. Atau kalau mau dengan bahasa agak vulgar, banyak orang sekarang itu yang batal Jumatannya. Batal Jumatannya menurut pendapat yang resmi dari madhab Syafi'i. Saya jelaskan poin-poinnya nanti setelah ini, apa saja yang harus ada dan bagaimana pendapat-pendapat yang berbeda ulama yang tidak resmi itu yang bisa dipakai juga sebagai solusi. Ada beberapa kisah saya pernah mendengar orang Jumatan bubar gara-gara orang sudah datang masyarakat, ternyata imamnya berhalangan mendadak. Yang jadwal imam berhalangan mendadak, akhirnya yang hadir di situ tolah-toleh saling tunjuk untuk jadi imam atau khotib. Ternyata semasjid itu nggak ada yang bisa. Akhirnya bingung, mau sholat Jumat mereka takut nggak sah, akhirnya mau sholat duhur berjamaah juga merasa salah. Akhirnya sholat duhur biasa sendiri-sendiri langsung buyar. Nah ini salah, ini makin salah. Ini karena tidak paham bab sholat Jumat. Kita harus jelaskan ini. Jadi pertama, Jumat itu artinya ngumpul. Hari Jumat itu hari ngumpul. Ya. Dulu di sejarahnya awalnya hari Jumat ini disebut hari Urubah namanya. Jadi hari resmi di masa jahiliyah itu namanya Urubah. Tetapi kemudian karena diwajibkan untuk sholat Jumat, kaum muslimin harus ngumpul di satu tempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka kemudian Ka'ab bin Lu'ay namanya, ya seorang sahabat, dia mengubah nama hari ini. Dia bilang hari Urubah itu jangan dipanggil Urubah, tetapi kita sebut hari Jumat, hari ngumpul, hari ngumpulnya kaum muslimin. Sejak saat itu hari Urubah tidak dipakai lagi istilahnya, berganti menjadi hari Jumat. Ya. Dan hari Jumat ini hari paling utama dalam satu minggu. Kalau hari paling utama dalam satu tahun itu hari Arafah. Jadi hari yang ranking 1 keutamaannya itu hari Arafah. Hari tanggal 9 jamaah haji itu. Ya, itu ngumpul semua di padang Arafah dari seluruh dunia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya ini hari Jumat. Kemudian hari Jumat ini diwajibkan di Mekah saat Isra Mi'raj. Jadi Jumat ini bareng kewajibannya dengan sholat 5 waktu. Akan tetapi pelaksanaan Jumat pertama kali tidak di Mekah, namun di Madinah. Loh, kenapa begitu? Kenapa tertunda? Karena 2 alasan. Pertama, waktu di Mekah kaum muslimin itu sedikit, sehingga jumlah anggotanya untuk Jumatan tidak memenuhi syarat, kurang. Itu pertama. Kedua, kaum muslimin masih ditindas waktu di Mekah, jadi tidak memungkinkan secara teknis untuk bikin Jumatan, karena Jumatan ini perlu kumpul banyak orang dan terlihat betul sebagai syiar. Nah, ini baru terlaksana ketika Nabi sudah hijrah di Madinah. Oke. Jadi
Jumat tidak bisa ya, Jumat cuman 2-3 orang, nggak bisa. Nah ini salah satu alasannya. Salah satu alasannya. Jadi bukan jamaah biasa, tapi jamaah besar. Berapa hitungannya? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian hukum Jumat ini apa? Wahiyya bisyurutiha al-atiyah fardu ain. Jumat ini hukumnya fardu ain. Kewajiban yang terkena pada setiap individu laki-laki. Laki-laki. Jadi di Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu dipanggil untuk sholat di hari Jumat, dipanggil sholat Jumat, sudah adzan, maka fas'au ila dzikrillah. Kamu harus cepat sholat, cepat menuju sholat, cepat jalan menuju sholat. Diperintahkan, pokoknya adzan itu sudah harus langsung. Wa dzarul bai', dan kamu harus menjauhi jual beli. Nah, ini di ayatnya begitu. Jangan sampai melakukan jual beli. Para ulama kemudian menyimpulkan, jual beli ini kan hukumnya boleh. Awalnya asal hukum jual beli ini kan boleh. Tetapi ketika di Al-Qur'an kemudian dilarang, berarti penyebab larangan tersebut hukumnya pasti wajib. Sebab tidak mungkin perkara yang mubah akan dilarang gara-gara sesuatu yang sunnah. Nah, ini dasarnya. Maka itu hari Jumat kalau sudah adzan, laki-laki semuanya jangan jualan. Jangan jualan, tetapi harus segera ke masjid. Kalau masih jualan, maka itu dosa. Barangnya itu sah, bukan barang haram. Akadnya itu sah, tetapi tindakannya itu dosa. Jadi kalau punya toko, tokonya harus tutup sementara. Begitu adzan Jumat, gak boleh. Termasuk ini jual beli online, jangan. Jadi kalau sudah waktu adzan, jangan sampai jenengan masih beli-beli atau jual-jual, jangan. Sudah harus selesaikan. Dan ini bukan hanya jual-jual ya, tetapi kasus jual beli ini hanya satu contoh. Semua perkara yang tidak terkait juga haram. Jadi jenengan misalkan sudah adzan Jumat, kemudian enggak, saya enggak jualan, apa? Ya lihat TV aja di rumah, nunggu. Nah itu juga enggak benar. Enggak boleh. Pokoknya kalau sudah adzan Jumat, itu waktunya Jumatan, sudah harus langsung ke masjid. Fas'au ila dzikrillah. Nah ini yang harus diperhatikan pertama ya. Kemudian Jumat ini 2 rakaat, dan 2 rakaat ini sholat asli, sholat bukan sholat duhur yang dikosor. Nah, ada sebagian orang yang menyangka Jumat ini sebenarnya duhur yang dipendekin, dikosor. Ini salah. Jumat itu sholat lain. Duhur itu sholat lain, Jumat itu sholat lain. Jadi sama-sama wajibnya. Cuman yang sudah sholat Jumat gugur kewajiban sholat duhurnya. Tidak perlu duhur. Hanya saja nanti kita akan jelaskan, kalau Jumatnya itu bermasalah, ada syarat rukunnya yang tidak terpenuhi, maka dalam mazhab Syafi'i sebagai bentuk kehati-hatian setelah Jumatan sholat duhur. Loh, masalahnya apa? Misal dalam mazhab yang resmi, Jumat itu hanya boleh satu Jumatan di tiap daerah. Satu Jumatan tiap daerah. Tiap daerah itu apa? Kalau desa itu harus desa yang besar, standarnya itu tempat yang punya pasar. Berarti kecamatan. Itu harus satu.
setidaknya. Atau kalau kelurahan, ada kelurahan yang gede punya pasar sendiri, itu boleh. Satu. Kenyataannya kalau kita sekarang, wah itu kadang satu RT saja masjidnya 2. Nah, yang begitu itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Nanti saya akan jelaskan detailnya. Dan karena tidak sah, maka sebaiknya sholat duhur setelah sholat Jumat. Loh, bagaimana terus kalau tidak sah? Ya, ada pendapat yang memperbolehkan, tapi bukan pendapat resmi mazhab Syafi'i. Bukan pendapat resmi. Jadi jenengan kita akan kaji nanti bagaimana pendapat resmi mazhab itu, bagaimana solusinya, bagaimana satu-satu kita akan bahasnya. Nah, kemudian orang yang wajib Jumat, orang yang wajib Jumat itu macam-macam. Orang kalau ditinjau dari wajib tidaknya untuk Jumat itu macam-macam. Yang pertama, man tajibu alaihi, orang yang wajib hadir untuk sholat Jumat, watan akidu bihi, dan masuk hitungan, watasihhu bihi, dan sah. Nah, siapa ini? Yaitu seorang muslim laki-laki yang bermukim atau penduduk asli daerah tersebut. Ini orangnya wajib hadir, sah, dan masuk hitungan. Hitungan apa? Hitungan orang yang Jumatan, minimal 40 orang. Minimal 40. Ini harus orang kampung, Pak. Kalau bukan orang kampung, bukan penduduk asli, maka lain lagi. Termasuk man tajibu alaih, orang yang wajib Jumatan, walatan akidu bihi, tetapi tidak masuk hitungan. Enggak masuk hitungan, cuman sah, wa tasihhu minhu, cuman sah, yaitu mukim ghairul mustautin, orang yang tinggal di satu daerah tapi bukan penduduk asli. Jadi kalau misal kita bahas masjid ini sebagai contoh, siapa yang masuk hitungan untuk sholat di masjid ini, yaitu penduduk asli daerah sini, sekitar sini. Saya enggak masuk hitungan karena saya bukan orang asli sini. Kalau ditanya apakah jenengan orang sini, saya mesti jawab tidak. Terus kemudian orang yang cuman ngontrak karena kerja, daerah sini mungkin ada kontrakan-kontrakan, orangnya KTP-nya KTP mana? KTP luar, bukan daerah sini, tapi tinggal di sini. Ini orang seperti ini sah Jumatan tapi nggak masuk hitungan 40. Nggak masuk, Pak, hitungan 40. Mahasiswa, musafir yang lewat, itu nggak masuk hitungan. Jadi seandainya masjid ini misal penuh, hari Jumat penuh, tetapi orang kampungnya cuma 20 misalkan, maka tidak sah Jumatan. Harus orang kampung. Makanya yang jadi orang kampung itu, yang merasa dirinya orang kampung, orang daerah sekitar masjid, harus ke masjid duluan. Kenapa? Karena kalau dia tidak hadir, hitungannya kurang dari 40, khutbah belum boleh dimulai. Karena Jumatan itu sejak khutbah. Nggih, Jumatan itu sejak khutbah. Khutbah dan sholat itu satu paket. Jangan mengira Jumatan itu cuma Jumatnya saja, karena Jumat saja tanpa khutbah itu tidak sah. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana syaratnya dan seterusnya. Tapi ini pemanasan dulu sebelum kita masuk. Ya, jadi misal ini banyak terjadi. Untuk masjid-masjid umum, saya tidak tahu kalau di sini. Insya Allah kalau di sini banyak ya, karena jamaah subuhnya banyak. Tetapi banyak masjid yang
orang kampungnya itu, orang sekitar itu nggak datang sebelum hampir sholat. Yang datang itu musafir-musafir, yang dari jauh, pekerja-pekerja yang kontrak, yang bukan orang sana asli. Atau kalau di kampus mahasiswa tidak masuk hitungan. Dosen juga nggak masuk hitungan, kecuali kalau dia orang kampung situ. Ini mustautin namanya. Nah, banyak yang begini. Sholatnya ikut jadwal kan? Ikut jadwal. Jadwal tit, mulai sholat. Entahlah, nggak ngurus sudah berapa yang hadir. Padahal yang hadir itu orang kampung belum, karena orang kampungnya masih khutbah lama. Nah, akhirnya khutbahnya cuma didengerin orang kampung 10, 20, 30. Nah, itu Jumatnya tidak sah. Tidak sah. Karena 40 orang kampung ini harus start dari awal, harus ada di situ. Kalau tidak, maka khotib wajib untuk mengulang khutbahnya. Supaya semua 40 ini dengar. Jadi kalau misal khutbah sudah terlanjur dimulai, padahal orang kampungnya nggak lengkap, karena orang kampungnya biasanya terus masih santai, nanti hampir-hampir gitu itu. Nah itu salah itu. Khotibnya harus ngulangi lagi khutbahnya supaya orang kampungnya yang 40 minimal 40 dengar. Oke, jelas nggih? Dan ini khutbahnya harus didengar sampai ke 40 orang itu, minimal 40. Karena harus sampai, otomatis yang 40 tolong jangan ada di luar, tapi harus masuk ke dalam. Supaya khotibnya gampang untuk menyampaikan suaranya ke 40 orang. Jadi kalau cuma ini namanya wasilah, perantara. Seandainya ini saya matikan sebentar, misal. Halo, tes. Ini harus 40 orang. Suara saya ini nyampe kira-kira ke 40 orang dengan volume segini. Jadi tidak mengandalkan ini. Jadi otomatis harus di depan. Kalau yang di depan ini buruh, pekerja, terus yang di sini 10 orang kampung, sana 10 misalkan. Di luar sana ngobrol, gimana mau nyampe itu? Jadi repot. Jadi kewajiban pertama para takmir, nah ini harus mengedukasi masyarakat supaya penduduk sekitar datang duluan. Yang ngasih contoh juga. Jadi ngasih contoh juga, penduduk sekitar harus datang duluan kalau mau Jumatan. Dan idealnya Jumat itu tidak dimulai dari waktu TED itu tidak, tapi dilihat orang sudah ngumpul apa tidak. Kalau sudah ngumpul, kira-kira ini sudah banyak ini, ya sudah mulai Jumat. Idealnya begitu. Nah, kalau nggak sampai gimana? Lah ini kita harus pindah madhab ini. Nggak bisa ikut madhab Syafi'i, harus ikut madhab yang lain yang memperbolehkan nggak sampai 40. Nanti kita bahas. Ya. Kemudian ada lagi orang yang wajib Jumatan tapi tidak sah. Dia wajib Jumatan tapi tidak sah. Siapa? Orang murtad. Orang murtad itu tetap wajib Jumatan, tapi kalau dia Jumatan tidak sah sebelum dia masuk Islam lagi. Ada lagi orang yang wajib dan tidak sah juga, ya, yaitu orang kafir asli, dan orang gila, orang mabuk. Nah, itu nggak masuk hitungan. Ada lagi orang yang tidak wajib, tapi kalau datang dia sah dan masuk hitungan, yaitu orang sakit. Orang sakit dan orang-orang yang punya udzur untuk Jumat. Oke. Nah, sekarang kita mulai pembahasan matannya. Wa syaraitu wujubil jum'ah sab'atu asya. Syarat wajibnya Jumat itu ada 7. Syarat wajib Jumat ada 7. Berarti kalau tidak memenuhi salah satunya,
maka tidak wajib Jumat. Yang pertama al-islamu, dia harus Islam. Orang kafir berarti tidak wajib, berarti orang kafir. Ya. Wal bulughu, balik. Kalau belum balik berarti tidak wajib. Wal aqlu, dia harus berakal. Kalau orang gila berarti enggak wajib. Wa hadhihi syurutun aidan li ghairil jum'ah minas shalawat. Yang ini Islam balik berakal ini juga syarat salat-salat lain, bukan hanya Jumatan. Wal hurriyatu, harus orang merdeka. Sehingga kalau budak enggak wajib. Sekarang enggak ada budak. Wa dzukuriyah, harus laki yang wajib. Kalau perempuan berarti tidak wajib Jumatan. Was-sihhah, sehat. Sehat. Kalau enggak sehat itu juga enggak wajib. Terus wal istiton, yang dimaksud di sini adalah wal iqamah. Dia harus bermukim. Jadi ada satu redaksi di sini yang kurang tepat ya. Istiton yang dimaksud iqamah, karena beda. Kalau istiton itu orang kampung. Orang kampung itu bukan hanya wajib tapi masuk hitungan. Kalau yang hanya wajib saja itu cukup mukim. Mukim itu orang yang berdiam minimal 3 hari, itu mukim. Jenengan meskipun bukan orang sini misalkan, tapi ngontrak di sini. Kalau ditanya, orang mana jenengan? Orang sini. Bukan, saya cuma kerja di sini, saya ngontrak. Nah, kalau masih jawab begitu itu berarti bukan orang kampung, cuma wajib Jumatan. Mahasiswa, santri, itu kalau ditanya orang sini, bukan, saya cuma mahasiswa, santri, siswa di sini misalkan. Nah, kayak gitu itu wajib Jumatan tapi tidak masuk hitungan ya. Fala tajibul jum'ah ala kafirin asli. Tidak wajib Jumat pada orang yang kafir asli. Kafir asli itu kafir yang sejak lahir, bukan orang murtad. Kalau orang murtad wajib Jumatan. Orang murtad itu kalau masuk Islam lagi wajib mengkodok seluruh yang tertinggal. Ini orang murtad. Sama seperti orang fasik, orang yang tidak sholat. Orang tidak sholat baru tobat ketika tua. Maka ketika tua dia harus mengkodok semua sholatnya. Semua sholat, semua puasa harus kodok. Kenapa? Karena dia Islam. Dia punya tanggungan, punya utang. Beda dengan orang kafir asli. Orang kafir asli yang memang kafir itu enggak wajib. Enggak wajib sholat, enggak wajib puasa, enggak wajib macam-macam. Wajibnya satu, apa? Masuk Islam. Wajibnya. Jadi sebelum dia masuk Islam dia enggak kena kewajiban. Akhirnya orang kafir asli ini kalau mu'allaf baru masuk Islam, dia enggak harus mengkodok apapun, sebab dia sejak awal memang tidak wajib. Ini ada beberapa orang yang nanya-nanya, loh, orang yang tobat, misalkan orang Islam enggak sholat lamanya, terus ketika mau sholat kok harus ketika mau tobat kok suruh kodok, padahal orang kafir saja lebih parah itu katanya, lebih parah, tapi kok orang kafir enggak harus kodok. Banyak yang nanya begini. Nah, jawabannya kayak tadi. Orang kafir itu memang dari awal tidak wajib, sehingga enggak punya tanggungan. Beda dengan orang Islam. Dari kecil Islam, cuman enggak sholat. Ya, maka ketika tobat wajib sholat. Sama seperti gini. Jenengan berlangganan PLN. Misal. Ketika sudah terdaftar, meskipun listrik serumah dimatikan, tetap dapat tagihan kan? Tetap dapat tagihan. Kalau ternyata nanti dicabut, misalkan, terus kemudian mau pasang lagi, pasti tagihan sebelumnya harus bayar. Harus bayar, karena sudah terdaftar. Tapi kalau pelanggan baru dari awal, ya nggak masuk hitungan, nggak ada. Nah, sama-sama seperti itu logikanya. Jadi banyak orang yang tidak mau kodok, itu banyak, dengan mengkiaskan, loh orang kafir aja nggak ada tuh kodok-kodokan, mosok saya harus kodok. Nah,
Begitu. Terus wasobiin, anak kecil. Anak kecil belum balik. Wa majnunin, orang gila. Raqiqin, budak. Untha, perempuan. Maridin wa nahwihi, dan orang sakit dan yang seumpama sakit. Nah, ini kita bahas satu-satu. Orang gila. Orang gila ini enggak wajib Jumatan. Enggak wajib Jumat. Kalau gilanya alami. Tapi kalau gilanya dibuat-buat tetap wajib. Gimana gila dibuat-buat? Misal pakai narkoba dia. Sampai error lah otaknya. Itu tetap dapat hukuman wajib Jumat. Berarti dia dosa tetap kan? Enggak Jumatan dia tetap dosa, enggak sholat biasa tetap dosa karena dibuat-buat gilanya. Ya. Kalau tidur gimana? Orang tidur wajib enggak Jumatan? Ayo, wajib apa Jumatan? Lihat dulu tidurnya kapan. Kalau tidur sebelum masuk waktu duhur, tidur duluan, capek gitu terus tidur, maka bebelas Jumatan dia udzur, nggak dosa dia, nggak dosa karena memang belum waktunya Jumatan. Harus enggak dibangunin sama istrinya? Sunnah dibangunin, sunnah, nggak wajib. Kalau tidur sebelum duhur, kelelahan tidur sebelum duhur. Kalau sudah masuk duhur, sudah adzan duhur, kemudian dia tidur. Ini. Seandainya Jumatnya agak panjang, tidak di awal waktu, misal ada beberapa tempat Jumatnya enggak di awal, tapi jam 1-an. Karena suatu hal, orang baru ngumpul jam segitu misal, orangnya kerja Jumatannya diundur. Ya enggak apa-apa, tidur dulu sebentar terus bangun. Tapi kalau kayak kita sekarang di sini biasanya begitu duhur langsung adzan, setelah itu beberapa menit langsung Jumatan, enggak boleh tidur. Begitu adzan kok tidur, maka itu maksiat, harus dibangunkan sama istrinya. Istrinya jadi ikut wajib membangunkan, Mas bangun Jumatan. Begitu. Harus, karena tidurnya maksiat. Oke. Budak jelas, unsa perempuan, marid wa nahwihi. Nah ini, orang sakit dan seumpamanya. Yang seumpama dengan sakit, setara dengan sakit apa? Setara dengan sakit ini udzur yang menyebabkan tidak enak kalau pergi Jumat. Contohnya apa? Contohnya adalah cuaca yang sangat panas. Misal panas betul. Kalau panas betul itu bisa sakit kepala. Itu jadi tidak wajib itu berangkat ke masjid. Tapi ya kalau kita ini di sini tropis di Indonesia itu tidak bisa. Daerah-daerah tropis itu tidak bisa panas ekstrim, dingin ekstrim itu tidak bisa. Atau dingin ekstrim, badai salju, nggak wajib. Nah, tapi kalau kita kan tidak ada ini. Atau hujan lebat, iya, hujan lebat itu udzur. Hujan lebat ini repot ini mau pergi Jumatan ini, meski pakai payung kayaknya repot ini nanti. Itu menyebabkan nggak wajib Jumatan itu, udzur. Terus wal khauf ala ma'sumin min malin au arad, atau khawatir ada nyawa yang berbahaya. Misal, ini sekarang kondisi tidak aman, saya kalau keluar khawatir kenapa-napa, misal. Dan ini benar, kekhawatiran ini nyata. Misal sedang ada demo kerusuhan, jadi gak wajib. Atau khawatir harta, kalau saya tinggal ini sekarang musimnya orang nggak amanah, maling misalkan. Kalau saya tinggal ini bisa kehilangan, baik itu hartanya sendiri atau hartanya orang lain.
maka nggak wajib Jumatan. Loh, berarti gimana? Itu orang penjaga palang kereta api nggak wajib Jumatan dia. Kalau ditinggal Jumatan bisa celaka orang. Ya, karena dia jaga nyawa. Termasuk juga misal orang jaga parkiran di tempat yang berbahaya. Wah, ini memang nggak aman di sini ini. Sering kehilangan. Jadi harus ada satpam yang standby untuk jaga, misal. Dan dia tidak memungkinkan untuk sholat. Kalau masih memungkinkan untuk sholat, ya harus sholat. Meskipun posisinya di belakang, di sebelah parkiran misal. Nah, kan kalau kelihatan orang takut toh. Tapi kalau tidak ada tempat sholat di sini, tidak mungkin kan. Maka orang itu tidak wajib Jumatan. Boleh nggak Jumatan? Sholat duhur. Karena menjaga keamanan. Ini. Jadi boleh. Tapi kalau masih memungkinkan, misal di sini diawasi CCTV sudah ada, orang nggak akan mudah-mudahan untuk kayak gitu. Maka satpam itu ya harus Jumatan. Nah, tapi kalau memang betul-betul ada ancaman nyata, ada nyawa atau barang yang itu mengkhawatirkan, maka boleh untuk tidak Jumat, tidak wajib. Ya. Demikian juga kalau polisi lalu lintas bagaimana? Seandainya betul-betul pas Jumatan, maka dia nggak masuk yang udzur, boleh untuk tidak Jumat. Nah, tapi kalau kira-kira aman, enggak. Jadi alasan ini tidak bisa dibuat-buat. Kalau cuman mujarratul wahsah, cuman khawatir biasa yang agak dibuat-buat, tidak boleh. Harus Jumat. Oke. Baik. Waktu kita sudah habis. Ada pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini pertanyaan yang kemarin soal kodok sholat, Pak. Bagaimana kita untuk mengkodok sholat orang yang sudah meninggal, Pak Ustadz? Apa itu perlu dikodok? Dan bagaimana caranya? Sedangkan kita kan nggak tahu sudah berapa lama dia meninggalkan sholat, kita kan nggak tahu gitu loh. Mohon penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodok sholat itu dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Kodok sholat orang meninggal maksudnya tidak ada. Jadi tidak perlu dikodok, tidak perlu. Yang perlu itu puasa, karena ada hadisnya. Kalau puasa ada hadisnya. Kalau sholat tidak. Maka pendapat resmi mazhab Syafi'i, sholat itu tidak bisa dikodoi orang lain, nggak bisa. Ya orang meninggal nggak sholat, ya sudah. Itu tanggungan dia sendiri sudah. Kita hanya bisa memohonkan ampun pada orang itu. Ngeten. Ini pendapat yang resmi, Pak. Adapun pendapat yang enggak resmi, memang ada sebagian ulama yang mengatakan ya orang yang sudah meninggal, orang tua, ya dikodoi anaknya, dikiaskan ke puasa. Dikiaskan hukumnya ke puasa. Memang ada ulama seperti itu. Tapi ini tidak wajib. Tidak wajib, hanya pendapat sebagian ulama. Dan itu bagaimana cara? Kalau mau ikut ini bagaimana caranya? Enggak ngerti. Maka sampai jumlah sekiranya yakin dia lunas. Wah kan berat kalau begitu. Bisa-bisa bertahun-tahun. Ya tidak usah. Karena memang asalnya enggak usah. Ngoten. Oke, jadi itu pendapat sebagian ulama, bukan pendapat resmi madhab. Karena sholat ini ibadah sendiri-sendiri, ibadah yang tidak bisa diwakilkan, ya sendiri-sendiri. Kalau puasa karena ada hadisnya, kalau puasa beda. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, yang sering kita lihat pada saat Jumatan itu setelah khutbah dimulai, ada yang baru datang, ini ada dua pilihan, mana yang lebih bagus? Apa langsung duduk mendengarkan khutbah atau sholat sunnah dulu? Mengingat khutbah adalah rentetan dari
kewajiban sholat Jumat. Oke. Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus. Kalau baru datang saat khutbah, itu menyimak khutbah atau sholat dulu? Dua-duanya boleh. Pertama, dua-duanya boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, sholat dulu. Sholat dulu. Karena ada hadis, Nabi waktu khutbah, ada orang baru datang, kemudian orang itu langsung duduk. Langsung duduk menyimak khutbah. Oleh Nabi ditanya, kamu sudah sholat? Belum. Sholat dulu. Jadi sholat dulu baru menyimak. Tapi kalau enggak, langsung duduk juga boleh. Juga boleh. Ada lagi? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan yang ditanyakan oleh teman saya itu adalah mana yang lebih utama dikala khotbah itu sudah dimulai, duduk atau sholat. Saya pernah dengar cerita itu, ya, salah satu sahabat. Tapi sahabat Nabi mengatakan itu sudah selesai khotbah Rasulullah itu. Tidak pada waktu Rasulullah itu khotbah ditegur, tidak. Setelah selesai khotbah ditanya, kamu tadi belum sholat sunnah ya? Sekarang sholatlah. Itu seperti itu. Itu yang saya dengar dulu itu saya dengar lama sudah itu. Yang kedua, pertanyaan saya, yang dikatakan penduduk itu radius berapa meter dari masjid ini? Radius berapa meter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan bagus. Jadi yang jenengan dengar itu sesudah khutbah. Info itu tidak tepat. Yang benar waktu Nabi khutbah. Kalau sudah khutbah itu waktunya salat Jumat, nggak boleh lagi salat sunnah. Kalau khutbah sudah selesai, karena antara khutbah dan Jumat itu harus nyambung. Jadi khutbah kalau selesai harus segera sholat, nggak boleh sholat sunnah, harus Jumatan. Jadi hadis itu yang tepat itu ketika Nabi sedang berkhutbah. Sehingga ini juga jadi alasan bagi mazhab Syafi'i untuk mengatakan bahwa bicara saat khotib naik itu tidak haram. Diam itu tidak wajib. Menurut mazhab Syafi'i tidak wajib, sunnah. Kalau mazhab imam lain enggak. Jadi ketika datang khotib bicara, enggak boleh ada yang bicara. Khotib ketika berkhutbah, makmum enggak boleh ada yang bicara. Sama sekali. Ketika bicara sedikit pun faqat laghaut, yang biasa dibaca oleh Bilal itu ya. Faqat laghaut. Kalau kamu bicara sedikit pun maka faqat laghaut. Kamu enggak dapat apa-apa, percuma udah. Nah itu, ini mazhab lain sebenarnya. Kalau mazhab Syafi'i tidak, cuman tidak dapat sunnah, makruh, jelek. Nah dasarnya apa kok mazhab Syafi'i mengatakan itu? Karena ada hadis tadi, Nabi waktu khutbah itu nanya, terus orangnya jawab. Itu alasannya. Jadi itu waktu khutbah. Oke. Kedua, radius berapa? Radius berapa yang wajib, yang disebut penduduk? Gak pakai radius, tetapi pakai daerah, satu daerah. Daerah yang punya satu kepemimpinan dan punya pasar. Punya pasar, punya tempat bermain, punya lapangan. Kalau di kita sekarang daerah yang punya seperti itu apa? Kecamatan minimal atau kelurahan yang gede yang punya pasar. Kalau belum punya pasar berarti tidak sah, bukan tidak sah, tidak memenuhi syarat disebut satu daerah karena masih pasti bergantung ke tempat lain. Begitu. Jadi minimal satu kecamatan. Besar kecilnya ya tergantung daerahnya. Tergantung daerahnya. Dan yang jelas wajib itu yang ini dengar adzan. Jadi kalau satu daerah tapi ini daerahnya jarang-jarang putus, jauh enggak dengar adzan. Enggak dengar adzan. Itu jadi tidak wajib nanti. Ya. Begitu. Karena dulu di Madinah, satu Madinah itu Jumatan. Nah, di luar kota Madinah itu ada.
kabilah-kabilah, suku-suku yang hanya terdiri dari beberapa keluarga begitu, itu ada. Tapi mereka ini enggak Jumatan. Dan enggak disuruh Jumat oleh Nabi karena jauh, enggak dengar sudah. Oke, seperti itu. Oke. Saya kira cukup dulu untuk pagi ini. Waktu kita terbatas. Minggu depan ini bahasan panjang Jumatan ini. Bahasan panjang sampai beberapa pertemuan mendatang, ya. Dan tidak semua bahasan fikih kemudian enak untuk didengar karena ternyata batal ya kalau begitu ya. Iya, banyak yang begitu, nanti kita akan ketahuan. Saya pernah bahas ini soalnya di suatu tempat lain, ngumpul satu kecamatan panitia masjid, kaget-kaget dia. Loh, kok ternyata begini, kok ternyata begini. Ya begitulah fikih. Oke, jadi beberapa dari kita pakai kaul doif semua yang kita praktekkan sekarang ini. Ya, kita bahas satu persatu nanti. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la nuhsi thanan ilaika anta kama thanaita ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafruqana min ba'di tafruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari 'azizul ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.